Ada atasan di kantor nyeletuk bilang, nanti kalau anak kamu lahir kasih nama aja Prihatin, hahaha. Waktu itu kondisiku lagi hamil 7 bulan. Sejak hamil 3 bulan belum pernah ditengok lagi sama suami yang merantau dan gak bisa pulang karena corona. Lucu mungkin ya bagi dia kondisi aku. Kalau aku di body shamingin sama teman sendiri. Kayak, sinyalnya jelek ya muka kamu jelek, hitam, gendut. Habis itu mereka malah ketawa, kayak itu sesuatu hal yang lucu dan mereka anggap itu bercanda. Banyak yang bilang ke aku, lo cantik tahu kalau gendutan. Ulang tahunku ke-17, udah rencanain mau ngerayain bareng teman-teman, mereka bilang bisa datang. Terus aku booking tempat, H-2 tiba-tiba mereka bilang gak bisa karena gak boleh pulang malam. Anehnya, kok serentak gitu? Terus karena gak mau rugi, dan aku udah terlanjur booking tempat, akhirnya aku ngundang orang lain dan saudara-saudaraku. Pas cerita soal ibu saat meninggal ke rekan kerja, dia malah nanggepinnya, pantas ibumu meninggal, kamunya terlalu manja. Itu nyakitin banget sih. Seakan-akan dia bilang aku sendiri yang ngebunuh ibuku. Aku udah ngumpulin uang buat beli baju pas dia ulang tahun. Tapi kayaknya dia gak suka. Beberapa tahun kemudian, dia ngasih beberapa baju bekas. Salah satunya baju dari aku. Dan aku emang gak pernah ngeliat dia pakai baju itu. Dia gak suka. Saat gak bisa ngelakuin apa yang mereka lakuin, terus mereka bilang, gitu aja gak bisa. Habis curhat, terus responnya, ya udah tinggal kayak gini ribet amat. Tiap ada yang bilang, lo perawatan tapi kok gak cakep-cakep sih? Cowok mana ada yang mau kalau kamu begitu? Lo gak cocok pakai baju itu. Duh, lo gak pantas banget pakai baju kayak gitu. Badan lo kegendutan. Kok dia mau sih sama lo? Gak takut kalau cuma dimanfaatin? Ya elah, baru bisa gitu doang aja bangga. Lihat deh, bentuk kuenya kayak badan kamu. Besar. Gimana? Kaget gak dengernya? Asing gak sama kalimat-kalimat itu? Atau malah membuat kalian tersentak sedemikian hebat? Beberapa waktu lalu, saya sempat nanya, hal apa sih yang pernah dilakukan orang lain ke kamu, tapi mereka anggap itu sepele, padahal buat kamu nyakitin banget. Dan pas baca satu-satu, gak karuan banget rasanya. Sebab, percaya gak percaya, inti dari semua komentarnya hampir sama. Saya bingung harus ngomong dari mana. Cuma, begini. Di Twitter atau di sosial media manapun, kita pasti sering banget nemuin hal-hal viral tentang pembulian, entah itu bentuknya verbal maupun fisik. Dan nurani kita pasti langsung tergerak untuk membela, untuk bilang bahwa pembulian itu salah, nggak bener. Tapi, setelah baca komentar dari teman-teman tadi, saya jadi kepikiran bahwa mungkin gak sih ternyata tanpa kita sadari, kita juga salah satu dari pembuli-pembuli itu. Membuli di balik bercandaan. Padahal harusnya kita tahu bahwa gak semua hal bisa masuk ke bercandaan orang lain. Gak semua hal yang kita anggap sepele bisa diterima sebagai lelucon. Ya tapi kan gitu doang. Aduh. Ini sebenarnya gak akan ada ujungnya kalau kita masih gak peka sama hal-hal kecil yang sebenarnya penting. Kita kan gak pernah tahu apa yang sedang dilalui seseorang. Mungkin hidupnya sedang berantakan. Mungkin dia sedang merasa benar-benar hancur, kehilangan arah. Kita gak pernah tahu. Makanya, hal yang kita anggap sepele, buat dia bisa jadi masalah besar. Dan sebenarnya, ini tuh udah bukan waktunya lagi untuk pakai alasan,
"Ah, tapi kelihatannya dia baik-baik aja tuh." Kan banyak yang gak kelihatan. Banyak yang gak sanggup dilihatin oleh sebagian orang. Makanya, saya pengen ngajak aja gitu. Ngajak kalian untuk, ya gak perlu hati-hati juga sih. Cuma untuk memilih-milih mana yang sebenarnya perlu dan gak perlu kita ucapkan ke orang lain. Kita ambil contoh. Lo kalau gendutan makin cantik deh. Atau, duh kegemukan, bajunya jadi kurang bagus kalau dipakai lo. Itu emang sebenarnya hal spontan yang kita ucapin kalau ngelihat sesuatu yang aneh buat mata kita. Tapi apa yang kita komentarin itu bukan punya kita. Itu tubuh orang lain. Gak bisa untuk selalu menganggap semua hal normalnya tuh kayak apa yang ada di kita. Gak semua hal bisa disama-samain. Kalau gak bisa kasih ucapan baik, seenggaknya diem. Pernah gak sih mikir bahwa ucapan kita kadang bisa lebih nyakitin daripada luka memar sekalipun. Luka yang gak kelihatan bentuknya, yang gak bisa sembuh. Karena goresan itu hidup abadi dalam hati dan pikiran seseorang. Lagi pula, gak ada maksud baik yang berujung nyakitin orang. Dan untuk kasih apresiasi ke orang lain itu gak perlu lihat dari segi yang paling dari dirinya. Sesederhana, baju lo bagus, feed Instagram lo keren deh, alis lo bagus banget, gue suka deh makeup lo. Karena, buat saya, gak ada yang lebih aman dan nyaman dari circle kehidupan yang bisa saling dukung, bukan menghukum. Daripada cari kekurangan seseorang, lebih baik kita urus diri sendiri, dan saling nerima apa yang orang lain sukai. Hidup udah gak mudah, jadi jangan tambah masalah ya. Lagian pada akhirnya, yang mau senang bukan cuma kamu doang,